Halo, kita sekarang sudah sampai pada bab 6 ISO 27001 tentang perencanaan atau planning. Subclause 6.1 tindakan untuk menangani resiko dan peluang. Seperti yang sudah saya sampaikan di video sebelumnya, kita akan memulai bab ini dengan topik yang sangat penting dan menarik, yaitu resiko dan cara menanganinya. Awalnya mungkin terasa sedikit membingungkan. Jadi, saya ingin memulai dengan menjelaskan bagaimana standar ini disusun. Dalam ISO 27001, ada dua kategori resiko yang perlu kita pahami. Yang pertama, yaitu resiko yang berkaitan dengan ISMS itu sendiri, yaitu resiko terhadap sistem manajemen keamanan informasi dan pencapaian tujuan yang sudah ditetapkan. Resiko kedua, yaitu resiko keamanan informasi, yaitu resiko terkait hilangnya kerahasiaan, integritas, atau ketersediaan CIA informasi yang dikelola perusahaan. Dalam video ini, kita akan fokus pada kategori pertama, yaitu resiko yang berkaitan langsung dengan ISMS. Sedangkan untuk kategori kedua, resiko keamanan informasi akan kita bahas pada video selanjutnya. Beberapa contoh resiko terkait ISMS, yang pertama yaitu proses dan tanggung jawab keamanan informasi yang tidak jelas, keterlibatan manajemen puncak yang rendah, rendahnya kesadaran karyawan tentang tujuan dan manfaat ISMS, dan dokumentasi yang tidak memadai atau justru terlalu banyak dan rumit. Resiko-resiko ini berbeda dengan resiko seperti malware, kesalahan memberi hak akses, pengujian perangkat lunak yang tidak memadai, atau serangan phishing atau social engineering. Ini berbeda. Yang barusan kita sebutkan adalah resiko yang berkaitan langsung dengan bagaimana efektivitas ISMS ini bisa dicapai atau tidak. Sedangkan resiko tentang malware adalah resiko keamanan informasi yang kita akan bahas pada video selanjutnya. ISO 27001 meminta organisasi untuk menentukan resiko-resiko yang terkait dengan ISMS, lalu mengambil tindakan-tindakan untuk mengatasinya. Menariknya, standar ini tidak mewajibkan organisasi untuk selalu melakukan penilaian resiko secara mendalam untuk kategori ini. Cukup kita melakukan identifikasi resiko, itu pun saja bisa diterima. Namun, dalam ISO 27003, standar panduan implementasi ISMS menyarankan bahwa menentukan dapat dianggap setara dengan menilai. Artinya, jika perusahaan mau, mereka bisa melakukan penilaian resiko untuk ISMS, tapi itu bukan keharusan mutlak. Dalam klausul 6.1 ini, selain resiko, kita juga harus melakukan penglihatan terhadap peluang-peluang untuk mengurangi resiko-resiko. Peluang ini bisa muncul, contohnya kita melakukan kerjasama dengan pihak-pihak lain untuk meningkatkan keamanan informasi. Atau kedua, memanfaatkan implementasi ISMS untuk mendorong perubahan positif di perusahaan. Atau bahkan peluang-peluang untuk meningkatkan produktivitas atau keterlibatan karyawan secara aktif dalam mengurangi resiko-resiko ISMS. Standar juga meminta agar resiko dan peluang ini diidentifikasikan, direncanakan tindakannya untuk mengatasi atau memanfaatkannya. Ketiga, diintegrasikan ke dalam upaya-upaya proses ISMS dan dievaluasi efektivitasnya. Dengan kata lain, standar meminta jangan hanya dicatat tapi dibuktikan bahwasanya hal ini juga diupayakan dalam aksi nyata. Baik, itulah pembahasan tentang kategori pertama resiko di ISO 27001 yang resiko berkaitan langsung dengan ISMS itu sendiri, beserta bagaimana kita melihat peluang-peluang yang mungkin timbul. Di video berikutnya, kita akan membahas kategori kedua, yaitu resiko keamanan informasi yang wajib dilakukan dan dilakukan penilaian resiko. Kita akan juga melihat bagaimana detail proses penilaian tersebut di video itu. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.